Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan peran mahasiswa dalam mewujudkan industri yang berbasis nilai-nilai kewarganegaraan. Untuk tugas UAS saya. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Naufal Khairul Majid. NIM saya 35241002 dan saya dari Prodi Teknik Industri dari Universitas Pelita Bangsa dari kelas C7. Ya, tujuan presentasi saya ini adalah untuk menciptakan generasi muda yang berintegritas, memiliki kesadaran akan tanggung jawab sosial, dan mampu berkontribusi positif terhadap pembangunan negara, khususnya dalam konteks industri. Dan garis besar topik yang ada pada pada presentasi saya kali ini adalah membahas penerapan nilai-nilai Pancasila serta demokrasi, ekonomi, dan tanggung jawab sosial industri dan tantangan globalisasi terhadap identitas nasional dan industri lokal. Oke, lanjut. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan utama di poin A. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia industri. Penerapan nilai Pancasila dalam dunia industri sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan beretika. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hubungan industrial yang adil hingga etika bisnis yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini saya menyebutkan 3 implementasi dalam dunia industri, yaitu yang pertama ada di sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Implementasinya adalah menciptakan lingkungan kerja yang menghargai kebebasan, beragama, dan berkeyakinan. Yang kedua, menyediakan fasilitas dan waktu untuk menjalankan ibadah bagi karyawan. Dan yang ketiga, menghindari diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan. Nah, yang kedua ada di sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Contohnya adalah implementasinya adalah menerapkan sistem musyawarah dalam pengambilan keputusan yang melibatkan karyawan. Terus yang kedua, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Dan yang terakhir, implementasi dari sila keempat adalah menciptakan lingkungan kerja yang demokratis dan terbuka. Dan yang kelima, ada di sila kelima, yaitu yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi yang pertama adalah menerapkan prinsip keadilan dalam pembagian upah, promosi, serta kesempatan pengembangan diri. Yang kedua, menjamin akses yang sama terhadap fasilitas dan program yang disediakan perusahaan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan adil bagi semua karyawan. Oke, next. Ya, masih di poin A, implementasi nilai Pancasila dalam pengambilan keputusan di kegiatan industri menekankan prinsip musyawarah untuk mufakat, keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bersama. Nah, ini contoh implementasi dalam setiap mengambil keputusan, yaitu mempertimbangkan nilai-nilai kepentingan bersama dan dampaknya terhadap masyarakat luas. Nah, ini ada penjabaran lebih lanjut mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan keputusan di dunia industri. Nah, saya ngambil di sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di pemerataan. Apa sih contoh pemerataannya? Yaitu memastikan bahwa hasil-hasil ekonomi perusahaan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat atau seluruh karyawan yang bekerja di PT tersebut. Nah, terus kontribusi dan pembangunannya apa sih? Perusahaan berperan aktif dalam dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial. Nah, contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila di dunia industri adalah
penerapan prinsip keadilan sosial, yaitu sila kelima, dalam kebijakan perusahaan. Hal ini bisa terlihat dari upaya perusahaan untuk memberikan upah yang adil dan setara bagi seluruh karyawan, tanpa memandang perbedaan suku, ras, golongan. Selain itu, perusahaan juga memberikan jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh karyawan sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak mereka sebagai pekerja. Nah, jadi adil kan sesuai pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke poin B, yaitu demokrasi, ekonomi, dan tanggung jawab sosial industri. Prinsip demokrasi ekonomi menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 menekankan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta bumi, air, dan kekayaan alam dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sistem ini menekankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. Nah, di sini ada CSR. Nah, apa sih itu CSR? Corporate Social Responsibility. Nah, perannya itu apa? Perannya adalah perusahaan dapat menjadi wujud konkret dari pelaksanaan demokrasi ekonomi. Karena CSR mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis mereka. Nah, jadi demokrasi ekonomi ini ada sangkut pautnya kepada CSR. Terbalik, CSR nih ada sangkut pautnya dengan demokrasi ekonomi atau sebaliknya. Contohnya apa? Peran perusahaan industri yang menerapkan CSR untuk masyarakat. Nah, contohnya nih saya ambil satu dari PT PLN Persero. Menjalankan program CSR sesuai dengan prioritas Kementerian BUMN, termasuk program kemitraan, bina lingkungan, dan community relation. Oke, next. Ya, sekarang kita masuk ke poin yang ke C, yaitu tantangan globalisasi terhadap identitas nasional dan industri lokal. Tantangan terbesar industri nasional dalam mempertahankan identitas bangsa adalah globalisasi dan pengaruh budaya asing yang kuat. Globalisasi membawa arus informasi, teknologi, dan budaya dari seluruh dunia yang dapat mengikis nilai-nilai tradisional dan budaya lokal. Berikut adalah beberapa tantangan yang lebih rinci. Yang pertama ada globalisasi dan budaya asing. Tantangannya adalah arus budaya asing yang masuk melalui media sosial, internet, dan produk konsumsi dapat menggeser preferensi masyarakat, terutama generasi muda, terhadap produk dan budaya lokal. Tantangan yang kedua adalah kurangnya pemahaman tentang identitas nasional, yaitu minimnya pengetahuan tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai luhur yang dapat menyebabkan krisis identitas dan hilangnya rasa memiliki terhadap bangsa. Tantangan yang ketiga adalah teknologi dan media sosial. Nah, mungkin di tantangan yang ketiga ini yang lebih paling sering. Ketiga-tiganya iya, tapi mungkin yang ketiga ini nih. Meskipun teknologi dan media sosial dapat menjadi alat menyebarkan informasi dan kesadaran tentang identitas nasional, namun juga dapat menjadi penyebaran budaya asing yang negatif. Ya mungkin di tantangan ketiga ini semuanya sih sangat emang menjadi tantangan ya. Tapi kan sekarang anak-anak tuh udah pasti pada megang, semua tuh udah pada punya smartphone. Jadi ya mungkin menurut saya yang di nomor ketiga. Oke, next. Ya, misi di poin yang ke C. Di sini saya akan menjelaskan peran mahasiswa dan peran kalangan industri dalam menjaga nilai berbangsa. Peran mahasiswa yang pertama yaitu menanamkan nasionalisme progresif.
Contohnya, mencintai bangsa bukan menolak globalisasi, tapi berkontribusi di dalamnya. Contoh yang kedua adalah mengutamakan kepentingan berbangsa dalam aktivitas akademik, sosial, dan inovatif. Contoh yang kedua, peran yang kedua adalah mengembangkan inovasi lokal berbasis nilai budaya. Mahasiswa dapat mengangkat kearifan lokal ke panggung dunia melalui riset dan teknologi, seperti produk berbasis budaya yang dikembangkan dengan pendekatan modern. Nah, peran kalangan industri yang pertama adalah menerapkan prinsip bisnis berbasis nasionalisme. Jadi, mengutamakan tenaga kerja lokal, bahan baku dalam negeri, serta mematuhi regulasi nasional dalam menghadapi tekanan global. Peran yang kedua adalah mengembangkan produk unggulan lokal ke pasar global. Maksudnya adalah menjadikan produk lokal bernilai global seperti batik, kopi, rempah-rempah, dan kria dengan branding dan kualitas berstandar internasional. Next, di sini penutup yang berisi kesimpulan. Kesimpulan dari materi kali ini adalah mahasiswa memiliki peran strategis dalam mewujudkan industri yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kewarganegaraan seperti nasionalisme, keadilan sosial, partisipasi, dan tanggung jawab. Melalui kapasitas intelektual, kreativitas, serta kepekaan sosial, mahasiswa dapat yang pertama, mendorong terbentuknya industri yang beretika dan berpihak pada kepentingan rakyat. Yang kedua, menjadi jembatan antara dunia akademik dan dunia industri untuk menciptakan solusi yang inklusif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengawal agar praktik industri tetap sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, keberagaman, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, mahasiswa bukan hanya calon tenaga kerja atau pengusaha masa depan, tetapi juga arsitek perubahan yang mampu mendorong lahirnya industri yang tangguh, kompetitif, dan tetap berakar pada nilai-nilai kebangsaan dan kewarganegaraan. Oke, ya di sini ada pertanyaan penutup yang berbunyi, pertanyaannya adalah, sebagai mahasiswa, apa yang bisa saya lakukan untuk memadukan nilai kewarganegaraan dengan nilai profesional di bidang industri? Dan di sini saya ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, menjunjung etika dan integritas dalam profesi. Nilai kewarganegaraannya yaitu kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Aplikasi di dunia industrinya yang pertama tuh ada tolak praktik kolusi, dan manipulasi data. Contoh aplikasi yang kedua, menerapkan prinsip etis dalam pengambilan keputusan. Contoh yang ketiga, menjadi profesional yang transparan dan bertanggung jawab. Dan di jawaban yang kedua, saya adalah berpihak pada kepentingan masyarakat. Nilai kewarganegaraannya yaitu kepedulian sosial dan keadilan sosial. Aplikasi di dunia industrinya itu ada dua. Yang pertama, menciptakan solusi atau produk yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tapi juga memberi manfaat kepada sosial atau kepada masyarakat. Dan contoh yang kedua adalah libatkan diri dalam CSR, Corporate Social Responsibility, atau inisiatif keberlanjutan perusahaan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.